Hai, Assalamualaikum. Perselingkuhan. Kalau udah urusan kayak gini, Masya Allah, selama Miss Ida jadi konsultan keluarga, konsultan pasangan, perselingkuhan, pengkhianatan, itu bisa jadi salah satu masalah, apalagi yang sekarang terjadi di dunia selebritis. Rame banget. Yang ini buka aib yang itu buka aib yang ini, diumbar ke media sosial. Sebenarnya gimana sih kalau kayak gitu? Kalau kita pikir-pikir ya teman-teman ya, nggak ada sih satu manusia di dunia ini yang nggak pernah salah. Dan bentuk perselingkuhan adalah salah satu bentuk kesalahan manusia. Tapi kan itu nggak bisa dimaafkan Miss Ida. Tergantung juga, karena yang lagi viral saat ini ada satu suami yang luar biasa, yang dia memiliki kata kunci 3, apa itu? Melupakan, memaafkan, mengikhlaskan. Siapa dia? Ya, JJ, suami dari Nanas, adiknya Raffi Ahmad. Ya, seru banget kan? Biar beritanya ada di mana-mana. Emang ada manusia kayak gitu? Emang bisa benar-benar ngelupain? Emang bisa benar-benar maafin? Emang bisa yang namanya benar-benar ikhlas? Wallahu alam ya teman-teman ya. Kalau dalam konsep psikologi ya, ada 5 tahap ketika seseorang mengalami keresahan, kesulitan, kedukaan. Ketika pasangannya tidak setia, berselingkuh darinya, pasti setiap manusia akan mengalami yang namanya kemarahan. Ya, manusia diberi sama Allah emosi, salah satunya marah, kecewa, betul. Tapi sebelum itu bisa jadi mungkin dia pernah tahu gitu ya kesalahan tersebut, tapi kemudian dia melakukan sebuah proses yang namanya denial. Apa itu denial? Menyangkal. Enggak lah, istri saya mah nggak ngapa-ngapain. Istri saya baik-baik aja kok. Dia dari keluarga yang baik-baik aja kok gitu. Itu yang namanya denial. Itu baru tahap pertama dari kesedihan biasanya. Nah, kalau seseorang bertahan di tahap ini terlalu lama, ini akan membuat suatu masalah itu panjang banget. Dia akan mengulang lagi kesalahan. Nah, kalau bisa lepas dari denial, lalu menuju satu tahap berikutnya yang namanya kemarahan, masih mending. Kalau ada pasangan yang salah, mending diomongin meskipun pakai marah-marah. Dan ini saran Miss Ida kalau berpasangan, kalau lagi mau ribut kayak gini ya, berdua aja, jangan di depan anak-anak. Karena ini masalah orang dewasa. Ayo, mendingan dikeluarin tuh kemarahannya. Aku gak suka kamu begini, kamu kenapa gak setia, dan sebagainya. Ya, apalagi kalau menyampaikannya dalam kepala yang dingin. Itu bakalan keren banget sih. Tapi artinya ketika sudah masuk kepada tahap kemarahan akan lebih bagus dibandingkan ketika dia berada di zona denialnya. Kalau udah marah terus ngapain? Biasanya kalau setelah marah itu terjadi tawar-menawar. Nah, oke, aku tahu kamu salah. Terus kamu maunya apa? Aku maunya gini, aku nggak mau bersama kamu lagi. Aduh, jangan dong, jangan. Nah, kayak gitu tuh. Ya, ada proses-proses seperti itu, proses tawar-menawar. Mau berpisah atau mau lanjut? Putus atau terus, kata Judika. Nah, dari proses bergaining ini, ya, kalau komunikasinya nggak baik, bisa balik lagi tuh ke tahap pertama. Denial lagi, marah-marah lagi, tawar-menawar yang nggak selesai. Kalau teman-teman tahu tahapan ini, dari denial ke marah, bergain, pada saat bergain segera deh cari solusinya. Biasanya kalau cari solusinya emang akan sulit untuk langsung ikhlas gitu. Ikhlas itu tahapan beberapa langkah berikutnya. Biasanya akan muncul rasa kesedihan, depression, menyadari bahwa ya aku salah banget, harusnya aku tidak melakukan itu, kan kita udah janji untuk begini begitu. Nah, tahap-tahap seperti ini insya Allah mudah-mudahan akan segera menuju kepada perbaikan. Ya, jadi ketika seseorang udah ngerasa sedih, ketika ditemani oleh para ahli, ya, jangan sendirian kalau kayak gini. Karena kalau sendirian bahaya. Nanti bisa mengambil keputusan-keputusan yang juga berbahaya. Ditemani oleh supportnya, keluarga, ahli, maka insya Allah nanti bisa segera menemukan yang namanya pencerahan. Akhirnya bisa menerima. Ya, 5 tahapan ini teman-teman.
Jangan sampai balik lagi ke yang paling awal, denial lagi, marah-marah lagi, berantem. Biasanya sampai ke tahap 2 ini aja udah rame banget tuh. Dan itu yang ketika keputusan diambil pada tahap tersebut, jatuhnya ya perpisahan yang nggak baik-baik aja. Tapi kalau kita lihat kasus JJ, luar biasa ketika diwawancarai oleh kakak iparnya, kenapa sampai Raffi Ahmad terharu banget, luar biasa sih itu. Insya Allah itu pencerahan dari Allah, mudah-mudahan itu telah didikan dari orang tuanya yang luar biasa, amal jariah buat orang tuanya, karena nggak banyak orang yang bisa sampai ke tahap seperti itu. Ketika dia tahu istrinya salah, bukan ditinggalkan tapi justru dipeluk, langsung bertanya aku salahnya apa gitu. Nah kalau teman-teman pasangan bisa melakukan itu, mencontoh hal-hal baik seperti ini, insya Allah deh semua kesalahan, yes, pasti orang akan melakukannya. Dalam berpasangan yang begitu panjangnya, begitu intensifnya, gak mungkin sempurna, gak mungkin baik-baik aja. Gak mungkin sempurna. Allah akan berikan ujian di sana-sini. Maka ketika menghadapi ujian tersebut, coba sadari, sepakat berdua, tahapan-tahapannya dilewati, semakin cepat bisa melewati tahapan tersebut dengan damai, insya Allah maka akan segera cepat sampai ke tahap penerimaan, acceptance. Ketika udah sampai pada tahap penerimaan, disinilah Allah akan munculkan cahaya untuk bisa memaafkan, bisa menerima kembali, bisa mengikhlaskan. Apakah bisa melupakan? Wallahu alam. Otak tidak didesain kayaknya untuk melupakan, kecuali memang ada kerusakan otaknya. Tapi ketika satu permasalahan bisa diterima, kemudian ditambahkan dengan memori-memori baru yang diinstal, insya Allah hal-hal tersebut akan menjadi semakin kecil di dalam memori kita, hanya menjadi sebuah perjalanan hidup aja. Teman-teman pasangan, insya Allah mesti didoain teman-teman dianugerahi sama Allah menjadi pasangan yang sakinah, mawadah, warohmah, berada dalam kasih sayang terus-menerus. Ingat, setiap orang melakukan kesalahan dan jangan segera mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang. Maafkan, ikhlaskan, terima, insya Allah bisa menyelamatkan pernikahan. I know you because I love you. Assalamualaikum.